Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Azahra dari kelas 12 IPA 3 absen 9 dengan nomor peserta 05056081. Di sini saya akan melakukan ujian praktik kimia dengan judul pengujian daya hantar listrik larutan untuk memenuhi nilai praktikum kimia. Saya akan melakukan percobaan dengan judul pengujian daya hantar listrik larutan. Tujuan percobaan yaitu menguji daya hantar listrik beberapa larutan dan mengamati gejala berlangsungnya hantaran arus listrik. Teori penunjang. Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan tersebut termasuk ke dalam larutan elektrolit, sedangkan larutan yang tidak menunjukkan gejala tersebut digolongkan sebagai larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit yang memberikan gejala berupa lampu menyala dan membentuk gelembung gas termasuk elektrolit kuat. Adapun larutan elektrolit yang tidak memberikan gejala lampu menyala tetapi menimbulkan gelembung termasuk elektrolit lemah. Alat-alat yang akan kita gunakan yaitu ada gelas, ada baterai 9 volt, kabel listrik, lampu kecil, dan paku. Di sini saya sudah merangkai alatnya. Lalu bahan-bahan yang digunakan yaitu ada cuka, soda kue, garam, air mineral, dan gula, serta tisu. Langkah kerjanya yaitu, pertama, masukkan larutan yang akan diuji ke dalam wadah gelas. Lalu rangkailah alat uji, elektrolit atau elektrolit tester. Dan ketiga, amati berbagai jenis larutan yang telah disiapkan. Pertama-tama, mari kita coba pada larutan cuka atau CH3COOH. Pada CH3COOH atau cuka terdapat gelembung, namun lampu tidak menyala. Berarti cuka termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Selanjutnya kita angkat pakunya dan dilap. Selanjutnya kita lakukan percobaan pada larutan soda kue. Pada larutan soda kue, gelembung pada paku makin banyak, lebih banyak dari CH3COOH, tapi lampunya tetap tidak menyala. Berarti larutan soda kue termasuk kepada golongan elektrolit lemah. Sekarang kita uji pada larutan NaCl atau garam. Dapat dilihat lampunya menyala, terang, dan pakunya bergelembung banyak. Berarti larutan NaCl termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Sekarang kita masukkan ke dalam larutan air mineral. Tidak terjadi apapun pada paku. Tidak terlihat sedikit pun gelembung. Sekarang kita coba ke dalam larutan gula. Setelah diamati, pada larutan gula tidak terdapat sedikit pun gelembung. Setelah melakukan percobaan, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, ditinjau dari daya hantar listriknya, larutan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit.
Larutan elektrolit sendiri dibagi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Contoh dari larutan elektrolit kuat yaitu NaOH, KOH, dan HCl. Sedangkan contoh dari larutan elektrolit lemah yaitu FeOH2, AlOH3, dan HNO2. Sedangkan larutan non-elektrolit contohnya yaitu C6H12O4, NH3, dan C2H5OH. Pertanyaan kedua, apakah ciri yang membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Sebelumnya kita akan membahas larutan elektrolit. Karena larutan elektrolit dibagi juga menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Maka larutan elektrolit kuat, ciri-cirinya pertama yaitu senyawa ion, 2. Senyawa kovalen polar, 3. Larutan asam atau basa kuat, 4. Larutan garam, 5. Terionisasi sempurna, 6. Daya hantar listriknya kuat dan baik, dan ketujuh, nyala lampu terang dan banyak gelembung gas pada percobaan. Pada elektrolit lemah, ciri-cirinya yaitu senyawa kovalennya polar, 2. Larutan asam atau basa lemah, 3. Terionisasi sebagian, 4. Daya hantar listriknya buruk, dan kelima, nyala lampu redup atau sedikit gelembung gas atau lampu tidak menyala. Pada percobaan. Yang kedua, larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, ciri-ciri yang dapat kita temukan yaitu senyawanya kovalen nonpolar, 2. Tidak terionisasi, 3. Tidak menghantarkan arus listrik, dan keempat, pada percobaan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Jadi, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik dikarenakan adanya ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion inilah yang berperan dalam menghantarkan listrik melalui larutan. Pertanyaan keempat. Tuliskanlah reaksi ionisasi dari larutan NaCl, NaHCO3, CH3COOH, H2SO4, dan HCl. Jadi, reaksi ionisasi dari larutan NaCl yaitu NaCl menjadi Na+, dan Cl-. Selanjutnya pada larutan NaHCO3 menjadi Na+, dan HCO3-. Pada larutan ketiga, CH3COOH menjadi CH3COO- dan H+. Pada larutan keempat, H2SO4 menjadi 2H+, dan SO4 2-. Dan larutan terakhir, HCl, menjadi H+, dan Cl-. Selanjutnya pada pertanyaan kelima, larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Jelaskan dan berikan contoh. Pertama, senyawa ion. Senyawa ion merupakan senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam yang berikatan ion. Dalam bentuk padatan atau solid, senyawa ion tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan dalam bentuk lelehan atau liquid dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak bebas. Begitu juga dengan dalam bentuk larutan atau aqueous, dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya juga dapat bergerak dengan bebas. Contoh dengan senyawa ion adalah NaOH, CaOH2, NaCl, CaSO4, MgCl2, dan KBr. Lalu senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen merupakan senyawa yang terbentuk dari non-logam dan non-logam yang diberikan kovalen dalam bentuk padatan atau solid. Dalam bentuk padatan atau solid tidak dapat menghantarkan listrik karena terdiri dari molekul-molekul netral.
Sedangkan dalam bentuk lelehan liquid juga tidak dapat menghantarkan arus listrik karena juga terdiri dari molekul-molekul netral, walaupun dapat bergerak. Dan dalam larutan atau aquos, molekul-molekulnya dapat terhidrolisis menjadi ion yang dapat bergerak bebas. Contoh dari senyawa kovalen polar yaitu HCl, H2SO4, HNO3, dan CH3COOH. Terakhir pada kesimpulan. Percobaan yang saya lakukan menghasilkan dan saya mengetahui bahwa terdapat 3 larutan elektrolit dengan 1 larutan elektrolit kuat dan 2 larutan elektrolit lemah. Dan saya menemukan bahwa adanya larutan non-elektrolit, yaitu air mineral dan gula. Pada larutan elektrolit kuat, gelembungnya banyak dan lampu menyala terang. Sedangkan pada larutan elektrolit lemah, hanya terdapat gelembung. Dan pada larutan non-elektrolit tidak terdapat gelembung. Larutan elektrolit kuat dapat menghantarkan listrik dengan baik sehingga lampu dapat menyala. Sedangkan larutan elektrolit lemah tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik sehingga lampu tidak dapat menyala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.